Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah kasam waras. Masya Allah, semoga kita selalu sehat, terus ya dilindungi sama Allah di perantauan, pulang dengan membawa keberhasilan. Oke, kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, semoga Allah nggak sakitnya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berkeluh dengan debt collector rentenir, semoga Allah mudahkan dalam membayar ya. Oke, teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan juga tentunya diberikan kekuatan sampai finish ya cuy. Amin. Sebelumnya Kaisam mengucapkan terima kasih ya guys ya. Kaisam alhamdulillah sudah mencapai di titik 21 subscriber. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Yatisam ada di titik ini juga karena support kalian, karena dukungan kalian ya. Yatisam nggak bisa berkata apa-apa selain semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Cuma apa artinya subscriber yang puluhan ribu tanpa kalian itu mencerna apa sih cuap-cuap Yatisam. Yatisam itu di sini tuh cuma pengen pekerja migran itu semangat, bangkit. Karena banyak teman-teman kita yang sudah dalam titik jatuh ya, dia masih bisa bangkit. Ada teman kita yang sakit parah sampai kanker, sampai rambutnya dibotakin, tetap ada di sini dan masih bisa bangkit gitu. Dia sudah di dokumennya sudah dibuang rentenir ibaratnya ya, atau apapun, dia juga masih tetap bangkit. Dia keselepek utang sampai 500 juta pun dia sekarang tetap bangkit. Intinya apa? Segala bentuk apa yang Kaisam ceritakan ini adalah motivasi untuk kalian yang mungkin saat ini dunia kalian gelap di sini ya cuy ya. Lagi bimbang. Banyak kok orang-orang yang lebih parah dari kita tapi dia mau berusaha dan bangkit gitu ya. Jadi jangan manjakan hatimu, jangan manjakan hidupmu. Jangan seolah-olah bahwa kamu yang paling menderita. Jangan seolah-olah bahwa kamu adalah orang yang paling terzolimi di sini. Ya kan? Kalau misalkan mereka aja bisa gitu bangkit, kenapa kamu enggak? Ini permasalahannya di mana? Berarti di permasalahannya adalah di diri kita. Kita mau enggak untuk move? Ya. Jadi buat Yatisam subscriber 21.000 itu adalah beban moral Yatisam. Ada nggak sih manfaatnya dari video saya untuk kalian gitu? Itu aja cuy. Jadi untuk apa view banyak kalau misalkan kalian masih diulangi dengan kesalahan yang sama gitu ya. Terus juga Yatisam juga minta maaf juga untuk chat yang mungkin ketilep sama Yatisam yang nggak bisa balas semuanya, karena ternyata setelah Yatisam membuka nomor handphone, Yatisam ini kan sendiri ya cuy ya. Yatisam berusaha di sela sibuknya Yatisam kerja, profesional kerjanya Yatisam tuh berusaha untuk ada bersama kalian gitu. Mungkin dari ratusan ribuan bahkan ya, ribuan chat yang masuk ke Yatisam, mungkin Yatisam hanya bisa membalas, dan mungkin yang dibalas sama Yatisam, yang diberikan jalan keluar sama Yatisam, yang diberikan solusi dari Yatisam itu mungkin sudah jalannya Allah gitu cuy. Yatisam juga nggak bisa memaksakan Yatisam itu harus membantu semua permasalahan kalian, enggak. Kalian boleh meminta bantuan sama siapapun cuy ya. Kalau posisinya saat itu Yatisam bisa membantu ya mungkin jalannya lewat tangan Yatisam. Jadi Yatisam itu not hero, saya bukan hero cuy, tapi insya Allah ya cuy ya, Yatisam berusaha untuk bisa mendampingi kalian. Semangat cuy. Kalaupun Yatisam nggak bisa nih nge-backup semua chat kalian yang mungkin ketilep chatnya, Yatisam juga minta maaf. Yang penting doa-doa Yatisam itu bersama kalian ya. Jadi kalian jangan patah semangat seperti ibu yang satu ini yang pengen Yatisam ceritakan. Mungkin ini kisahnya banyak terjadi oleh teman-teman kita pekerja migran, di mana di usia 50 tahun ke atas ya. Ini kebingungan cuy. Di satu sisi kita ini capek kerja sebagai pekerja migran. Ya, kamu ngerasa nggak sih capek? Yampuy dulu. Yampuy. Kamu ngerasa nggak sih capek? Capek hati ya. Capek dengan sikap anak kita, sikap suami kita, bahkan suami kita selingkuh, ya kan? Jadi kita ini merasa apa sih? Mau sampai kapan sih kita sebagai pekerja migran, ya kan? Oke, kisah ini mohon mungkin buat kalian nih yang punya solusi untuk ibunya, boleh kolom komentar sehingga ibunya bisa baca, sehingga oh iya ya harusnya kayak gini, oh iya saya harusnya kayak gini aja. Kita di sini forum diskusi ya cuy ya, jadi boleh bebas berpendapat. Menurut kalian gimana sih, apa sih yang harus ibu lakukannya? Oke, ceritanya itu sekitar berapa ya, 2 mingguan yang lalu, cuma Yatisam baru bahas sekarang. 2 mingguan yang lalu saat Yatisam itu lagi habis lunch, ada telepon tuh, Yatisam boleh nggak ibu telepon? Oke, iya bu, telepon saja. Nah pada waktu itu alhamdulillahnya keangkat ya.
Pas telepon, si ibunya itu ngomong, Kak Isam boleh nggak sih saya minta solusi? Kenapa? Ya kan? Jadi ceritanya, ibu ini bekerja di Hong Kong, ini udah cuti pulang, cuti kembali lagi, cuti kembali lagi, cuti kembali lagi, dan hampir 10 tahun di sini cuy. Nah, dari 10 tahun, si ibunya ini punya rumah beserta suami ya. Jadi ibunya ini punya suami, punya anak 2. Nah, anaknya ini sudah dewasa cuy. Alhamdulillahnya nih, atas berkat kerjanya ibu di Hong Kong, si anaknya ini ada yang menjadi tentara. Satunya ini sudah menikah ya. Dua-duanya ini setelah gede boro-boro nanyain kabar emaknya di sini ya kan. Udah sibuk dengan hidupnya sendiri-sendiri ya kan. Itu dari background anaknya cuy ya. Nah, cuma dari background anaknya dulu nih, saat ini apa namanya, anaknya yang kedua ini sebelum menikah dia kan masih disuplai nih sama emaknya di sini. Nah, setelah menikah, ini anaknya perempuan ya yang menikah, yang tentara itu laki-laki. Nah, setelah menikah ini emaknya nih udah berkurang pikirnya, si ibunya nih, oh sudah menikah, sudah tanggung jawab suami, bener kan? Jadi yang ngasih ya ala kadarnya aja. Bener nggak apa yang dilakukan ibunya? Ya menurut Kak Isam sih benar ya, karena sudah punya suami, didik anak kita menjadi dewasa ya kan. Nah, setelah itu udah nih anak 2-nya nih, setelah jatahnya berkurang, dari situ nih timbul keacuhan kepada ibunya yang ada di Hong Kong ini. Nah, pekerja migran ini umurnya sudah apa namanya, tidak muda lagi katanya cuy, 52-an cuy. Udah mau-maunya pensiun ya cuy ya. Nah, oke, itu dari background anaknya. Kita tarik background suaminya. Jadi si suaminya ini saat cuti sudah janji nih sama si pekerja migran ini, kalau misalkan iya mas saya janji saya nggak selingkuh lagi ya kan. Pas nyampe ke sini lagi nih kayak Isam, ternyata dia udah nikah siri dan istrinya dibawa ke rumah Gonogini kita. Jadi rumah Gonogininya itu tanahnya tanah mertua ya cuy ya, dibangun bersama ya, tapi ya lebih banyak ya kalian tahu sendiri lah ya, pastinya lebih banyak pekerja migran ini yang mensupport dana untuk membuat rumah. Cuma kayak Isam is oke lah, nggak apa-apa, rumah itu kita kan punya anak ya. Nah, jadi ya udahlah biar anaknya saja, biar nanti itu jadi hak anak. Tapi saya nggak mau lagi nih kayak Isam datang ke rumah itu, menginjakan rumah itu karena istri sirihnya itu dibawa ke rumah itu cuy. Gimana rasanya perasaannya si pekerja migran ini? Makin pusing kan? Oke, terus apa permasalahan ibu? Jadi permasalahan saya kayak Isam, ceritanya kemarin itu saya beli tanah, dan karena saya itu ada di sini jadi pakai tanahnya pakai namanya anak saya yang pertama. Terus saat saya ngomong Dok, tanahnya di apa namanya, waktu ibunya ini cuti ke Indonesia ini mau dirubah ke atas namanya emaknya gitu yang di sini. Maksudnya ibunya kan rumah ini sudah ada gitu ya, nanti hak milik anak bersama gitu kan, kita juga kan belum meninggal katanya kayak Isam, iya kan. Jadi tanah itu mau saya balik nama ke nama saya. Saya khawatirnya rebutan, ada iri nih, ada anak satu sama kedua. Nah, tapi anaknya itu malah marah sama ibunya. Ibu itu ya, kita ini anaknya ibu kok sampai segitunya, sampai mau dirubah nama lagi. Ini kata anak yang dikasih nama pertama. Ini anaknya nakal ya. Aduh, nakal banget sih kamu ini, kasihan ibumu ini kerja di sini. Capek dia, ya kan? Akhirnya dari semua background kehancuran ini, ibunya broken heart cuy. Patah hati. Kak Isam gimana ya Kak Isam, saya itu sudah capek, apalagi saya itu sering debat terus sama nenek saya di sini. Saya pengen pulang tapi suami saya begitu, saya belum punya rumah kayak Isam. Terus anak saya juga begitu, malah menjauhi, boro-boro mau ngurus saya di masa tua. Ini kan ya kesedihan kita, kegalauan kita, kenapa sih kita memilih menghilang dari keluarga, bener nggak? Ya kan? Ini kan, tapi alhamdulillahnya ibunya masih punya istighfar nih ya. Saya kayak Isam punya uang, ya ada sih untuk bisa bikin rumah kecil-kecilan katanya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus tinggal di mana? Tinggal deket anaknya begitu, di dekat suami yang nggak gitu, keluarga saya pun jauh gitu kayak Isam, ya kan? Saya jadi harus tinggal di mana kayak Isam ini? Saya harus gimana? Saya udah capek sebagai pekerja migran Hong Kong. Apa yang harus dilakukan? Gimana sih cuy? Apa yang harus dilakukan ibunya? Kok kayak Isam jadi ikut pusing ya? Oke, mungkin kayak Isam logikanya tidak ada di masalah tersebut ya, mungkin pemikiran Kaisam lebih jernih ya mungkin ya, karena Kaisam itu kan tidak ada di posisi masalah itu ya. Jadi Kaisam mungkin bisa memberikan saran-saran nih, oh apa sih yang harus dilakukan ibunya, bener nggak? Coba kalian gimana nih menurut kalian, kalau misalkan ibunya cerita sama kalian, apa sih solusi yang bisa kalian kasih ke ibunya? Oke, ibu 54 dengan tabungan yang sudah ada untuk bikin rumah, menurut Kaisam hold dulu, jangan dibikin rumah. Ya, Kaisam punya kisah di mana ada seorang ibu yang umur 60 tahun dia masih bekerja di Hong Kong.
Ya kan, saat Kak Isam tanya sama ibunya, Bu kenapa nggak pulang aja, ibu memangnya di rumah itu nggak punya rumah? Punya Kak Isam, ibu nggak punya suami saya udah diambil sama Purel Kak Isam. Terus ibu punya anak, iya ibu punya anak, tapi ibu nggak mau membebankan anak, ibu nggak mau membebankan semuanya. Jadi selama ibu masih bisa bekerja, ibu produktif, ya ibu jalani gitu. Ya kan, jadi yang ibu lakukan umur 60 tahun yang masih ada di Hong Kong, ada ibunya di Hong Kong, sini sering ketemu sama Kak Isam juga. Jadi dia ini hanya memperbanyak tabungannya Kak. Jadi ya sudah, saya nggak mikir saya harus tinggal di mana, saya hidup di mana, dan saya hidup dengan siapa gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah memperbanyak tabungan saja sampai usia di mana kita ini sudah didepak dari Hong Kong. Udah kamu pensiun, udah 60 tahun, asuransimu juga mahal, pulang, ya kan. Nah, menurut Kak Isam 53 tahun dibanding 60 tahun berarti ibunya jauh lebih muda, ya kan. Harusnya semangatnya lebih gede dong daripada pekerja migran yang tadi umur 60 tahun, benar nggak? Nah, jadi yang harus dilakukan adalah sama aja. Kita jangan pernah berpikir saya mau tinggal di mana, saya mau hidup dengan siapa. No. Yang harus Kakak saat ini lakukan adalah banyakin tabungan. Kerja saja sudah. Semampu Kakak. Ya, yang bikin berat apa? Yang bikin berat itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita sendiri yang ketakutan bahwa hidup kita ini sebenarnya sudah ada yang ngatur, benar nggak? Siapa yang ngatur, guys? Ya Allah lah cuy. Kita nggak pernah tahu nih besok kita mau ngapain. Kita boleh merencanakan ya. Kita boleh merencanakan, besok saya mau makan bakso, tibanya besoknya kita makan mie ayam. Pernah nggak kalian kayak gitu? Besok saya mau pakai baju hitam lah, besoknya malah pakai baju putih, iya kan? Nah, itu kita itu stres itu karena apa cuy? Karena kita itu selalu berburuk sangka terlebih dahulu atas hidupnya kita yang mungkin besok Allah itu akan memberikan jauh yang lebih baik gitu untuk kita. Itu kan jadi diceramahin sama Kak Isam. Oke, jadi untuk ibunya nggak usah galau, stop galau lagi sekarang. Sekarang kalau misalkan sudah punya uang, jangan percayakan lagi sama apa namanya, sama orang di rumah ya. Kalaupun ibu mau bikin rumah saat ibu cuti pulang, cari mandor, kita nego, mandor berapa nih rumah kayak gini, oh 140, oke deh kalau kayak gitu nih saya bayar, kita pantau dari sini, kita mandorin dari sini. Apakah jadi Kak Isam? Kak Isam jadi, Kak Isam bikin rumah ya cuy ya, Kak Isam handle semua dari sini. Padahal Kak Isam nggak pernah pulang ya, tapi mandornya alhamdulillah tetangga Kak Isam sendiri. Jadi Kak Isam bisa itu. Terus Kak Isam materialnya gimana? Nah Kak, karena Kak Isam itu cuma borong tenaganya aja, materialnya. Jadi saat mandor itu mau pergi ke material, Kak Isam ongkosin. Sesampainya di material, ini Kak Isam ngomong sendiri sama materialnya. Kita udah bayar, kita udah bayar transfer cuy, udah gampang. Tinggal ongkosin mandor untuk ke material, apa yang dibutuhkan, kita ngomong sama materialnya berapa harga, jatuh segini, transfer selesai. Barang datang, rumah dibangun. Kak Isam handle dari Hong Kong loh, nggak ada yang nggak mungkin dan nggak ada yang nggak bisa. Rumah Kak Isam jadi kok, serius, karena Kak Isam itu nggak percaya dengan keluarga Kak Isam sendiri, tetangga Kak Isam. Daripada mudorot di hati Kak Isam sendiri, ya lebih baik mahal sedikit tapi nggak menyakiti semua orang. Nah kalian boleh contoh apa yang dilakukan Kak Isam. Tapi kalau misalkan kalian nih bingung sekali nih, jangan diapa-apakan uang itu, biarkan saja uang itu di tabungan ya. Jadi untuk ibunya jangan patah semangat ya, terus berdoa untuk diluluhkan anaknya ya. Kita kalau misalkan sekali dua kali, Dok kenapa sih kok kamu begitu sama ibu, nggak ada perhatiannya sama ibu. Kalau misalkan sudah anaknya ngegas nih ngomong, stop Bu, ibu punya harga diri, ibu yang melahirkan, ibu wajib dihormati ya. Kalau anak sudah tidak menghormati ibu, sudah tarik diri dari anak, biarkan Allah yang menyentil itu anak, oke? Tapi tetap sebagai seorang tua doakan saja. Nah untuk suami udah buang aja wis ya, buang aja rumahnya juga, itu hak anak. Udah, yang penting ibu tata masa depan dengan memperkaya tabungan sendiri, kerja terus sebanyak-banyak duit untuk masa depan. Nah setelah sudah nih, udahlah batas saya mampu nih segini, saya cuma punya uang 400 juta, pulang ya, beli BTN secara cash. BTN itu paling 165 ya cuy ya, sampai 200 juta bikin rumah di Indonesia juga udah bagus, langsung dimandorin di situ ya kan. Kalau bisa beli kalau misalkan ada tetangga nih yang nawarin tanah murah ya, ada nih tanah murah di sana ya kan, kita tahu nih tempatnya di situ, ya udah bikin aja di situ, nggak apa-apa, kita hidup dimanapun nggak apa-apa, bikin di situ. Kalau bingung cari tanahnya, cari BTN aja Bu di situ ya, perumahan, setidaknya kita punya tetangga gitu. Ya udah beli BTN aja cash ya, tapi jangan belinya saat ibu ada di sini, saat ibu pulang sudah jadi. Ya udah kita hidup layaknya aja, kita tinggal habiskan masa kita beribadah.
Wis, pergi ke masjid, balik lagi, pergi ke masjid, balik lagi, makan seadanya, ya kan. Terus kayak Sam, kalau uangnya dipakai terus ya habis dong. Ya maka dari itu boleh nih buka usaha kecil-kecilan, gas atau jual masakan di rumah atau apa. Yang penting rezeki itu kita ikhtiarnya ada. Rezeki ya Allah yang ngasih, ya kan. Kita jangan pernah takut rezeki kita, cuy. Allah yang ngatur semuanya. Ya. Udah jangan patah semangat, jalani. Jadi kayak Sam, solusinya gimana? Kerja terus, jangan banyak pikiran. Udah, kalau misalkan ujungnya determinate ya udah mungkin itu jalannya harus pulang. Ya itu tadi, beli rumah kecil-kecilan, jadikan. Gak usah mikirin anak, gak usah itu, biar Allah yang mengatur semuanya ya Bu ya. Jangan patah semangat buat teman-teman kita yang mungkin punya masalah yang sama ya. Kalian hebat, kalian keren, mumpung kalian masih diberikan kesempatan bekerja di sini, mumpung tangan kalian masih bisa kerja, kaki kalian masih bisa jalan, usahakan secara produktif, mensyukuri dengan oke, terima kasih ya Allah saya masih bisa bekerja. Biarkan suami saya begitu, anak saya begitu, saya harus kerja, saya setidaknya untuk masa depan kita sendiri. Oke? Setuju nggak? Setuju Kak Sam? Wes, Kak Sam mau aja pagi-pagi, ya udah Kak Sam pulang dulu ya. Mungkin itu aja sharing Kak Sam hari ini, semoga bermanfaat. Semangat ya Bu ya. Jangan ngerasa sendiri. Semangat. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.